Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap umat manusia pasti akan menjumpai kematian. Sudah menjadi takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika ajal akan menjemput manusia pasti akan mengalami sakratul maut. Imam Ghazali pernah mengatakan bahwa sakratul maut adalah ungkapan rasa sakit yang menyerang inti jiwa dan menjalar ke seluruh bagian jiwa, sehingga tiada satu pun bagian jiwa yang terbebas dari rasa sakit tersebut. Bagi umat Islam yang sedang menghadapi sakratul maut, hendaknya didampingi serta dibimbing untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini 6 hal yang harus dilakukan jika menghadapi orang sakratul maut. Yang pertama, menaukin. Jika menghadapi orang yang sakratul maut, bantu dirinya untuk mengucapkan kalimat tauhid. Hal ini sebagaimana menurut hadis dari Imam Muslim, Abu Daud dan At-Tirmizi yang meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqinu mautakum la ilaha illallah." Artinya, tuntunlah orang yang sedang sakratul maut untuk mengucapkan kalimat tidak ada Tuhan selain Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian hadis riwayat Abu Daud yang disahihkan oleh Imam Hakim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Artinya, siapa yang akhir dari ucapannya adalah kalimat tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Abu Daud. Talqin hanya dapat dilakukan kepada orang yang masih memiliki ingatan dan memungkinkan untuk berbicara. Sementara orang yang lemah dan tidak mampu untuk berbicara, hendaknya dia dianjurkan untuk mengulang kalimat tauhid dalam hati. Kebanyakan dari ulama berpendapat bahwa kalimat yang perlu diajarkan kepada orang yang sedang sakratul maut yaitu la ilaha illallah. Namun, terdapat ulama lain yang berpendapat bahwa kalimat tauhid yang dimaksud berupa syahadat karena tujuan utama dari talqin untuk mengingatkan kepadanya tentang 2 kalimat syahadat yang pernah diucapkannya. Yang kedua, menghadapkan tubuh ke arah kiblat dan membaringkannya ke sebelah kanan. Apabila menghadapi orang yang sakratul maut, hadapkan tubuhnya ke arah kiblat dan baringkan dirinya ke sebelah kanan. Imam Ahmad meriwayatkan ketika Fatimah binti Muhammad sedang sakratul maut, ia menghadap ke arah kiblat dan berbantalkan tangan kanannya. Kemudian dalam suatu riwayat yang bersumber dari Asy-Syafi'i disebutkan bahwa orang yang sakratul maut hendaknya ditidurkan terlentang, lalu tengkuk kakinya diarahkan ke kiblat dan kepalanya sedikit diangkat sehingga mukanya menghadap ke arah kiblat. Dari kedua pendapat tersebut, yang paling banyak diikuti oleh para ulama yaitu pendapat pertama. Yang ketiga, membacakan surat Yasin. Bacakan surat Yasin jika menghadapi orang yang sakratul maut. Hal ini sebagaimana dalam hadis Imam Ahmad, Abu Daud, An-Nasa'i, Al-Hakim dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Maqal bin Yasar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dan bacakanlah surat Yasin kepada orang yang meninggal dunia di antara keluarga kalian." Yang keempat, memejamkan matanya apabila sudah meninggal dunia. Saat orang yang sakratul maut atau sudah meninggal dunia, pejamkan matanya. Anjuran ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menjelaskan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi Abu Salamah yang sudah meninggal dunia. Saat itu, beliau melihat mata Abu Salamah terbelalak. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memejamkan matanya. Beliau bersabda, apabila ruh dicabut maka mata akan mengikutinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, menutup seluruh tubuh mayat. Jika menghadapi orang yang sakratul maut kemudian ia meninggal dunia, tutuplah seluruh tubuhnya agar auratnya tidak terlihat dan agar perubahan pada tubuhnya tidak nampak. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata bahwa ketika Rasulullah SAW wafat, tubuh beliau diselimuti dengan pakaian hibrah, pakaian khas Yaman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keenam, bersegeralah menyiapkan segala sesuatu ketika yakin telah meninggal. Apabila keluarga telah benar-benar yakin bahwa keluarganya yang sedang sakit telah meninggal dunia, hendaknya ia segera mandikan, mensalat, dan menguburnya karena dikhawatirkan jasadnya akan mengalami perubahan. Abu Daud meriwayatkan dari Husain bin Wahwah bahwa ketika Talha bin Barak sedang sakit, Rasulullah SAW menjenguknya dan berkata, sesungguhnya aku melihat Talha sudah meninggal dunia. Beritahu aku keadaannya dan bersegeralah mengurus jenazahnya, karena sesungguhnya mayat seorang muslim tidak patut ditahan di tengah-tengah keluarganya. Hadis riwayat Abu Daud. Pengurusan jenazah diperbolehkan untuk ditunda dengan sebab menunggu kedatangan keluarga dekatnya selama jasad jenazah tidak dikhawatirkan mengalami perubahan. Saudara muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah beberapa hal yang harus dilakukan jika menghadapi orang yang sakratul maut. Semoga umat Islam selalu mengingat bahwa menghadapi kematian adalah bagian dari takdir yang pasti terjadi dalam kehidupan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.